Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Nur. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang teknik pemboran 2 tentang lumpur dengan NIM 18010084. Di sini kita punya outline yang pertama atau pokok pembahasan, latar belakang. Yang pertama itu tipe-tipe fluida pemboran, apa aja yang ada di tipe-tipe yang ada di fluida pemboran. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi performa fluida pemboran. Yang pertama, tipe-tipe fluida pemboran. Banyak terdapat tipe fluida yang digunakan dalam kerja sehari-hari. Beberapa sumur tertentu membutuhkan tipe yang berbeda-beda untuk bagian-bagian yang berbeda pula, atau beberapa tipe campuran dengan tipe lain. Tipe-tipe fluida yang beragam ini umumnya tergolong ke dalam beberapa kategori besar. Yang pertama itu ada water based mud. Di water based mud sendiri yang pertama ada fresh water, di mana fresh water itu campuran antara lumpur dan air tawar. Nah, di water based mud sendiri kita bisa menghasilkan yang pertama ada spud, ada bentonite plus treated, yang ketiga calcium mud, yang keempat natural atau alami, yang kelima organic colloid dan treated. Selanjutnya salt water mud. Salt water mud merupakan lumpur yang digunakan untuk pemboran salt dome atau kubah garam. Kita menghindari salt dome. Sering juga digunakan untuk pemboran servis atau work over well service yang kita singkat dengan WOWS. Campuran salt water mud itu 30% fresh water dan 70% salt water. Di salt water mud ini kita bisa menghasilkan unsalted salt water, yang kedua saturated salt water mud, yang ketiga ada sodium silicated mud. Nah, selanjutnya yang kedua adalah oil based mud. Oil based mud sendiri mencampurkan bahannya dengan minyak, menginjeksikan dengan minyak. Kekurangan dari oil based mud sendiri, yang pertama bahan bakunya tentunya mahal, dan yang kedua limbah yang digunakan untuk penginjeksian lumpur menggunakan tipe pemboran tipe fluida pemboran menggunakan oil based mud, limbahnya yang beracun. Yang ketiga ada gaseous drilling fluid, merupakan lumpur yang diinjeksikan berbentuk udara, hidrogen, atau buih. Nah, gaseous drilling fluid ini biasanya digunakan di pemboran geothermal, karena pemboran di geothermal itu tidak formasinya itu kuat, karena kita ngebornya kan di pegunungan gitu. Jadi gaseous drilling fluid ini sangat cocok digunakan di pemboran geothermal, karena proses rotasinya kan memutar seperti itu, jadi formasinya tidak terkikis. Sedangkan apabila gaseous drilling fluid ini dipakai di pemboran minyak biasa, bisa mengakibatkan runtuhnya dinding bor. Di pokok pembahasan kita yang kedua, yaitu faktor utama yang mempengaruhi performa fluida pemboran. Ada 3 faktor yang berkontribusi kepada ketidakstabilan performa fluida pengeboran. Yang pertama adalah viskositas fluida, yang kedua perubahan densitas, yang ketiga pH alias kadar keasaman. Yang pertama adalah viskositas atau kekentalan, didefinisikan sebagai tahanan lumpur pemboran untuk mengalir saat dipompakan. Viskositas dapat pula didefinisikan sebagai perbandingan antara shear stress, tekanan pergeseran, dan shear rate, laju penggeseran. Di gambar yang bisa kita lihat ini adalah Mars funnel, alat untuk mengukur viskositas lumpur. Dengan cara kerjanya adalah kita memasukkan lumpur pemboran kepada Mars funnel dan melihat dan mengamati dan menghitung laju alir dari lumpur yang keluar dari Mars funnel ini berapa menit-menitnya, untuk mengetahui viskositas dari lumpur tersebut.
Selanjutnya yang kedua adalah perubahan densitas. Densitas lumpur atau massa jenis merupakan salah satu sifat lumpur yang sangat penting karena peranannya berhubungan langsung dengan fluida lumpur bor. Sebagai penahan formasi, adanya densitas lumpur bor yang terlalu besar akan menyebabkan hilangnya lumpur ke formasi. Jadi apabila nilai dari densitas lumpur melebihi kekuatan dari formasi akan menyebabkan low circulation. Sedangkan apabila terlalu kecil akan menyebabkan kick. Nah, kalau misalkan lumpur pemboran itu kekuatannya lebih kecil daripada formasi, tidak bisa menahan formasi, akan masuk ke dalam yang biasa kita sebut sebagai kick. Maka densitas lumpur harus sesuai dengan keadaan formasi. Densitas lumpur dapat mengakibatkan gradien hidrostatis dari lumpur bor dalam satuannya PSI pounds square inch per feet, tetapi di lapangan biasanya dipakai satuan ppg atau pounds per gallon. Nah, di gambar yang kita bisa lihat bareng-bareng di sini adalah mass balance, alat untuk mengukur densitas, alat untuk mengukur berat jenis suatu fluida. Yang ketiga dan yang terakhir adalah perubahan pH. Kenaikan temperatur akibat pemanasan dengan roller oven mengakibatkan penurunan pH lumpur. pH komposisi lumpur yang paling ideal berada pada komposisi lumpur A2 dan B1 karena nilai pH yang sesuai dengan standar spesifikasi lumpur pemboran di berbagai temperatur, nilai pH yang ideal adalah 9,5 sampai 11,5. Alat yang dipakai untuk mengetahui pH suatu fluida yang di sini kita menganalisanya lumpur pemboran adalah pH paper, di mana kita bisa melihat kadar keasaman dari lumpur tersebut untuk kita injeksikan ke dalam sumur pemboran. Segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.